Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syariatih wa as'adana bittiba'i afdalu rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati yanalu ahadiz zalimin. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillah ya rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang membahagiakan kita ini di pertengahan ya. Pertengahan udah mau lewat ya. Pertengahan lewat di Jumadil Akhir. Dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau bertanya, apakah suara Ustadz terdengar dengan jelas? Sangat jelas Ustaz. Baik. Baik, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur dengan kesungguhan syukur kita kepada Allah. Bersyukur dan berusaha, bersyukur yang terbaik, melebihi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya? Dengan terus-menerus mendharma baktikan hidup kita kepada Allah Ta'ala. Terus-menerus memiliki keyakinan dan tergantung kepada Allah Ta'ala. Terus-menerus berharap dengan harapan tertinggi kepada Allah Ta'ala. Apalagi kita semua memahami kalimat Bismillahirrahmanirrahim, lahu ma fis samawati wa ma fil arj. Ya, Allah marhamna bil Quran, dan kepunyaan Allah lah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Artinya segala perkara hari ini memang tidak ada yang tersembunyi, kecuali semua atas pengetahuan dan izin Allah Ta'ala. Dengan demikian kita punya keyakinan gitu ya, jika pagi ini kita dihadirkan di majelis yang mulia ini, semoga ini menjadi pertanda atau alamat Allah memberikan kebaikan dan menghendaki kebaikan buat kita bersama. Sebagaimana penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa in yuridu ya khairan, ketika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka apa? Hamba itu akan dimudahkan untuk menempuh jalan ilmu. Ya. Seperti pagi ini, gitu ya. Keadaannya dingin, betul dingin di sana. Dingin Ustaz. Bagaimana di Batam? Di Batam juga dingin. Di Batam kalau di kamar dingin Ustaz. Karena ya. Karena Ustadz itu kan tempatnya termasuk lereng Gunung Lawu, di situ berkabut. Sejak tadi sampai sekarang masih gelap gitu ya. Maka Ustadz dengan semangatnya menunggu panjenengan semua sejak tadi ya, jam 5 kurang 15 ya gitu ya. Karena saking semangatnya ya gitu ya. Baik, bersyukur kita dengan bersyukur yang tak terhingga, sehingga hari ini kita masih punya rasa bahagia, senang, merasa nikmat ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita dalam majelis ilmu ini. Kemudian bersalawat dan salam sungguh Allah limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu, bapaknya ada kan ini? Bapaknya Ustaz. Itu suaminya Bu Marfuah, adakah? Enten lah, biasanya beliau kan ikut ya, bergabung. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Pagi ini kita melanjutkan kajian kita masih di Rodiyah, tapi di kalangan Ambiya. Ambiya. Ya. Jadi kita akan bahas tentang makhluk yang Allah ridhoi dan makhluk itu ridho kepada Allah. Rodiyah, ya. Kalau dalam bahasa surat apa? Surat 5 ayat 54 pripun bahasanya? Surat 554 bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartada minkum yang dinihi fasaufa ya'tillah biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kalimatnya di situ. Biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbunah. Sebuah kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Nah, di sini kita masuk sesi para ambiya, ya, ambiya, bukan para ya, tapi ambiya. Kemarin soalnya bicara para, kemarin ada lagi viral kan, kata para. Nah, sekarang ambiya itu sudah jamak, tunggalnya nabi. Ya. Jadi rodiyah di kalangan para nabi atau ambiya. Nah, jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan memulai ya gitu ya. Memulai dari seorang nabi yang dia digelari Khalilullah. Gitu ya. Seorang nabi yang digelari Khalilullah. Yang kita cukup paham bagaimana keridoan Nabi ini berserta keluarganya terhadap semua ketetapan yang Allah tetapkan atas dirinya, gitu ya, atas keluarganya, bahkan atas anak-anaknya, gitu ya. Kira-kira siapa seorang nabi yang digelari kekasih Allah dengan istilah Khalilullah? Kira-kira siapa namanya? Nabiullah. Oke, dulu memiliki seorang istri yang paling cantik di desanya, di negerinya, namanya Sarah. Ibrahim. Ya, Nabiullah Ibrahim Khalilullah. Ya. Nah, kita nanti akan mulai dari beberapa kitab itu. Ketika bicara tentang rodiyah dimulai dari ini. Kenapa? Karena selain digelari Khalilullah, Nabiullah Ibrahim digelari dengan Abul Ambiya. Abul Ambiya. Ya. Abul Ambiya itu bapaknya para nabi, ya gitu ya. Dan kita tahu peta keturunannya gitu ya, bahwa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini kemudian tersebarlah dakwah dan risalah ini dari jazirah Eropa atau negeri Syam sampai kepada negeri Syam yang baru, Rom yang baru, yaitu negeri Eropa itu, gitu ya, sampai kepada negeri-negeri yang lainnya, gitu ya, negeri-negeri di belahan bumi ini, kan itu. Dengan banyaknya para nabi dan rasul yang merupakan zuriyah itu apa artinya? Anak keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun kita juga mengenal betapa beliau itu manusia pilihan yang mendapatkan ujian yang luar biasa, gitu ya. Mendapatkan ujian yang luar biasa, dan itu beliau dan keluarganya sangat ridho kepada Allah. Nah, kita memulai dari ketika beliau itu Ibrahim muda, belum diangkat jadi nabi, tetapi bapaknya apa? Siapa? Apa dan siapa bapaknya? Bapaknya dikenal namanya Azar. Siapa Azar? Bapaknya Nabi Ibrahim. Iya, siapa bapaknya Nabi Ibrahim? Apanya Namrud?
Beliau punggawanya Namrud laknatullah yang bertugas untuk membuat Tuhan yang mereka sembah berupa patung. Gitu. Ya, ketika berhala atau patung kan gitu ya. Sampai-sampai ketika cahaya hidayah telah masuk ke dalam hati dan pikiran Nabi Ibrahim alaihissalam muda, ketika dia itu diberikan tugas, Ibrahim, kamu jual ini Tuhan-Tuhan ini. Maka ketika dia berkeliling di negeri Palestina atau Hebron gitu ya. Maka yang dia katakan apa? Wahai masyarakat, jangan kau beli patung-patung ini. Patung-patung ini bukan layak disembah. Begitu ngomongnya. Bukan untuk ayo siapa yang mau beli, tinggal dua, 3 rial gitu. Gitu ya, tidak begitu. Nah, kemudian sampai ketika kemudian ketika kemudian ada ujian-ujian yang lain, termasuk ketika sudah menikah dengan seorang wanita yang paling cantik. Jadi diceritakan dalam arti Syarah itu, Siti Sarah itu adalah wanita yang tercantik di negeri itu. Tak ada yang menandinginya. Lembut dan cantik. Tapi sampai pernikahan yang sudah lama, Allah belum menganugerahi anak. Nah, ini ujian yang pertama. Sampai akhirnya Sarah bilang apa? Bang, nikahin aja, ajar bang. Itu ya. Si Ibrahim bilang, serius kok Sarah? Serius, Bang. Serius? Serius? Iya. Iya. Iya bang, aku rela bang. Akhirnya nikahlah dengan Hajar. Awalnya nggak terjadi masalah. Beberapa waktu berikutnya, tiba-tiba ada masalah. Ternyata fitrah itu nggak bisa dipungkiri. Si Sarah punya ghayur, punya cemburu yang teramat sangat dengan Hajar. Maka kemudian si Sarah mengatakan, bang, bawa aja istri lo ke sana deh. Gitu. Jangan di sini lagi, gue nggak tahan gitu. Itulah sifat-sifat Ya gitu ya. Nah sampai akhirnya ada kalimat yang tadi disampaikan oleh Allah Ta'ala, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa'atammahun gitu ya. Ingatlah ketika Ibrahim diuji Allah dengan berapa kalimat, lalu ia melaksanakan dengan sempurna. Apa kalimat itu? Ya diantaranya setelah Hajar kemudian melahirkan Ismail, nah gitu ya. Ini berarti bertambah-tambah itu cemburunya Sarah. Gitu ya, khawatir perhatiannya nanti sepenuhnya kepada Hajar. Anaknya. Ya, karena memang Ibrahim sangat mendambakan seorang generasi, seorang anak. Setelah itu Allah mengilhamkan dengan apa? Bi kalimatin, ya, beberapa kalimat. Di antara kalimat itu suruh mengajak Hajar kemana? Ke sebuah negeri, ya, negeri tandus yang di negeri itu semua bebatuan, gunungnya gunung Batu. Batu. Negeri mana itu? Negeri mana? Lupa ya, Mesir. Lupa ya? Masa lupa? Loh kan ada sebuah kota di situ yang banyak dikunjungi orang, yang di kota ada suatu bangunan yang di situ ada Hijir Ismail. Hijir Ismail itu artinya kan pangkuan Ismail. Ketika Ismail dipangku oleh Hajar. Di mana itu? Mekah. Iya. Karena ya, di Mekah, jadi di Mekah. Iya, ya di Mekah itu. Iya. Ya yang sekarang yang buat ibadah haji dan umroh itu ya di situ. Cuma dulu itu adalah padang tandus yang memang
kanan kirinya adalah gunung bukit bebatuan. Al-an ya hatta al-an sampai sekarang pun kalau jenengan tindak sana itu kanan kiri itu masih gunung Batu. batu. Gunung batu. Gitu ya. Nah, sampai kemudian ke sana maka Ibrahim diperintahkan dengan kalimat dari Robnya tadi, tinggalkan Hajar dan Ismail. Maka dia balik kanan tanpa ngomong apa-apa gitu ya. Sampai kemudian si Hajar bilang, "Bang, tegakah kau meninggalkan kami berdua? Kecuali karena ini adalah perintah Allah, maka kami akan taat." Kan gitu. Kemudian Ibrahim dia mengatakan tak menengok ke belakang. Hanya mengatakan, iya ini perintah Allah. Wih, udah langsung dia jalan. Kira-kira Ibrahim itu orangnya tega atau sebenarnya nggak tega sih? Sebenarnya nggak tega. Iya, betul. Ibrahim itu sayang banget sama Hajar, sama Ismail. Sebenarnya kalau dari si manusiawi ya nggak mungkin dia ngajak ke negeri tandus, setelah itu dia tinggal. Kan gitu. Apalagi Iya. berpuluh-puluh tahun kan nggak. Iya, betul sekali. Ditinggal kemana? Balik lagi ke Hebron. Kan maka sekarang itu kalau panjenengan tindak ke Hebron, ke Palestina itu, di situ makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah itu maka kita tahu ya betapa waktu itu tentunya kalau padang tandus itu panas apa teduh sih? Panas sekali. Panasnya luar biasa. Maka ketika mendengar Ismail menangis karena kehausan, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah dia lari mondar-mandir antara Syafa dan Marwah. Marwah. Panasnya luar biasa. Dan dulu itu tinggi. Syafa Marwah itu naik sampai puncak begitu tinggi. Ini. Dan jaraknya kurang lebih 450 meter. Anggap aja setengah kilo. Kan itu. Kan beda dengan sekarang. Kalau kita lagi sa'i sekarang kan nih, nah tidak panas ya, malah kedinginan orang-orang di sana. Yang sa'i itu kedinginan, tempatnya nyaman, gitu ya sa'i itu. Misalnya sofa, naik ke sofa itu nggak begitu tinggi, agak tinggi dikit kalau naik Marwah, kan gitu kan? Jangan sudah pernah ke sofa dan Marwah? Belum Ustadz, Iya, makanya nggak tahu. Oh belum, jadi kirain tadi sudah, makanya Ustaz tak suruh membayangkan. Sofa Marwah itu, kalau dulu memang bukit batu, kalau sekarang itu ya Allah nyaman sekali. Iya, walaupun masih ada ya, ada batu sofa, jadi bebatuan sofa itu masih ada, Marwah juga ada di puncaknya itu. Jadi tidak semuanya di marmer, ya di marmer itu kan gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Dari sini sekarang kita paham. Ya. Ditinggallah dia. Nah, ditinggal sampai kemudian ketika ada perintah apa? Perintah untuk kembali kepada Ismail, kepada Hajar ya. Kemudian ada tadi kembali kepada ayat apa tadi yang kita baca? Surat Al-Baqarah ayat 124. Ketika ada kalimat di situ ibtala Ibrahim Rabbuhu. Jadi ketika Nabi Ibrahim diuji Allah dengan apa? Bi kalimating ya, gitu ya. Dengan beberapa kalimat di antaranya ya kalimat untuk apa? Perintah untuk menyembelih Ismail. Ya, Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nah, jenengan sudah tahu Padang Arafah kah? Nah, di Padang Arafah itu tengah-tengahnya ada namanya Jabal Rahmah. Tengah-tengahnya itu tempat pertemuan antara ya Adam dan Hawa. Nah, kalau kita misalnya tindak sana, gitu ya, tindak kemana? Ke Arafah itu, kita selesai dari sana, misalnya kita lagi umrah ya, ada city tour ke situ kan. Nah, setelah itu kita akan kemana?
akan ke naik bis lagi, kita menuju ke mana? Musdalifah. Musdalifah kemudian ke Mina. Musdalifah untuk apa? Kalau haji untuk apa? Tempat mengambil batu kerikil ya. Tempat mengambil batu kerikil. Itu baru ke Mina. Ke Mina kemana? Ke Jamarat itu ya. Untuk melempar jumroh. Nah, kalau kita misalnya dari Arafah ya menuju ke Musdalifah itu, nanti kalau jenengan di sana ya, nanti lihat sebelah kiri ada bukit ya, bukit yang di situ ketibatuan itu ada seperti ada rumah kecil yang di atasnya dikasih kubah. Sebelah kiri atas ya nantinya. Tengok kiri atas, kelihatan kan? Nah di situ, jadi di sana ditandai tempat Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Jadi nanti kelihatan itu, tapi kita nggak bisa naik ya. Kita hanya ditunjukkan ketika naik bus itu. Itu loh, gitu. Kelihatan sekali ya, ada rumah-rumahan kecil di situ. Kemudian ada ditutup atapnya dengan kubah, jadi gitu. Nah disitulah tempat Nabiullah Ibrahim menyembelih Ismail. Jadi kayak gitu. Nah disitulah dirinya dimulakan Allah. Ya setelah itu begitu banyak ujian yang lain, ya gitu ya, yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah coba kita lihat, kalau dalam bahasa Quran itu ujian itu bahasanya apa? Bahasa Quran ujian itu apa? Imtihan itu kalau ujian sekolah ya. Ya, kalau ini bahasa lainnya apa? Ya ada beberapa bahasa ya. Tapi yang paling kita kenal adalah musibah. Kenapa ujian dikatakan musibah? Jangan tahu tidak bahwa musibah itu tidak hanya dimaknai sebagai sesuatu yang menimpa berupa keburukan. Sesuatu yang menimpa yang berupa kebaikan juga dinamakan musibah. Kok bisa? Nah, karena musibah itu makna yang bersifat umum. Makanya kalau misalnya kita lihat dari si bahasa ya, musibah itu berasal dari kata asyoba yushibu musibatan. Coba diikutin. Asyoba yusibu musibatan. Ya, asyoba yushibu musibatan. Pakai short ya. Nah itu. Kan musibah berasal dari kata itu. Yang artinya apa? Sesuatu yang terjadi dalam diri seseorang atau sesuatu yang menimpa manusia, baik berupa karunia kenikmatan maupun karunia keburukan. Ngapunten Ustadz, berarti hampir sama dengan nikmat nikmat kesenangan dan nikmat kesedihan ngoten nggih Ustadz. Iya, musibah itu gitu. Nah, nanti baru kita akan kita akan detailkan ya. Musibah itu ada kategorinya bala wa azab. Kalau ini pasti keburukan. Ada bala dan azab. Itu juga musibah. Gitu ya. Tapi juga ada musibah berupa apa? Kelapangan, kecukupan. Itu juga musibah. Karena semua akan dipertanggungjawabkan nih Ustaz. Ya, sama itu. Yang kedua adalah kalau musibah dimaknai dengan kata ujian, berarti kan semua yang kita rasakan, kita alami, kita terima di bumi ini tidak lain semuanya adalah ujian. Hari ini misalnya tubuh kita Allah kasih lengkap, komplit. Ini musibah. Ini ujian. Mereka yang ditakdirkan cacat itu juga musibah tuh dia. Jadi gitu. Nah sekarang tinggal apakah musibah itu mengarah kepada
karunia kebaikan atau kepada bala kan gitu. Gitu ya. Tidak arahnya ke sana. Nah, kembali kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu beliau itu memang nabi yang masuk kategori apa? Ulul Ambiya. Lah. Ulul amri. Lah. Ulul azmi. Iya, ulul azmi itu penderitaan yang tingkatan paling tinggi. Jadi ada 5 nabi yang diuji, yang ujiannya dahsyat sekali melebihi nabi dan rasul yang lain. Siapa yang kita kenal dengan siapa? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Rasul. Itu ada 5 ini. Masuk nggih Ustaz. Dalam Nabi Ayub mboten termasuk nggih. Pembuatan Nabi Ayub tidak termasuk. Padahal Dan Nabi Ayub itu ujiannya dirinya sendiri. Nggih. Yang dimaksud ulul azmi itu ujiannya kaitannya dengan umat. Soalnya setelah sekian waktu Nabi Ayub setelah itu kan bahagia terus. Kan menjadi muda lagi kan bahagia. 40 tahun lebih muda. Kan waktu sakit kan sampai umur 80 tahun. Kemudian mandi air yang Allah tetapkan itu, kemudian sembuh semua sakitnya, kemudian muda lagi. Istrinya suruh mandi juga muda lagi. Nah gitu ya. Jadi kalau Ustadz tahu tempatnya di mana, Ustadz mau datengin itu sebenarnya. Di Salala Ustadz, di Oman. Iya, ya maksudnya kalau sumber air mata airnya itu masih ada gitu. Kalau sumber mata air tinggal cerita kayaknya Ustadz, nggak ada. Nah iya makanya kalau masih ada kita datengin kan itu. Kan setelah itu kemudian Allah mengembalikan semua hartanya, triliunan dikembalikan langsung dari Allah kepada Ayub. Setelah itu Allah kembalikan anak-anaknya semua yang 12 itu. Setelah itu kan istrinya hamil melahirkan gitu. Dengan nama dan wajah yang sama anak-anaknya itu. Nah, kembali kepada tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran wa ala alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, perhatikan nih, keluarga Ibrahim, keluarga Imran atas seluruh alam. Nah, keluarga Ibrahim ini disebutkan, Adam tidak ada keluarga Adam itu di sini. Yang diuji ya Adam, yang dipilih Adam. Nuh ya Nuh. Baru kemudian Allah memilih apa? Ala Ibrahim. Keluarganya Ibrahim. Termasuk ala Imran, keluarga Imran. Keluarga Imran itu siapa sih? Maryam. Iya betul. Iya. Maryam itu binti Imran, betul. Terus sekali ya. Dia termasuk apa? Saudaranya siapa? Saudara Zakaria, Imran itu. Ya. Di mana itu ya di situ ada kisah yang. Nah, kembali ke keluarga Ibrahim. Jadi begitu. Nah, cobaan itu bagaimana kondisinya gitu ya. Kenapa kok kemudian kita tadi menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu memberikan cobaan yang luar biasa gitu ya. Kenapa kepada yang tadi kita bahas Ibrahim dulu. Kalau dalam urusan kitab itu biasanya kalau ujian pertama sekali yang dibahas sama Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena beliau adalah manusia yang paling dasar cobaannya. Gitu ya. Artinya dia mulainya dari beliau. Ya. Karena memang setelah itu dzurriyatan, anak keturunan beliau gitu ya. Anak keturunan beliau yang apa? Yang kemudian menjadi nabi dan rasul. Gitu ya. Nah, maka ada sebuah hadis yang sahih
Hadis riwayat Tirmizi, juga diriwayatkan Ibnu Majah, juga diriwayatkan Ad-Darimi, kemudian At-Tahawi, Ibnu Hibban, kemudian Al-Hakim, Imam Ahmad, ya. Kemudian juga Al-Diyah, kemudian ternyata ini banyak sekali yang meriwayatkan dengan kitab yang berbeda-beda. Ya. Ketika Rasulullah SAW bersabda, asyadun nas bala, gitu ya. Manusia yang asyadu itu paling luar biasa, paling tinggi. Siapa yang paling tinggi balaknya? Balak di sini cobaan. Maka di situ Rasulullah mengatakan al-anbiya, yaitu para nabi, summal amsal, kemudian yang semisal itu berarti yang serupa, yang sederajat dengan para nabi. Fa'amsalu yubtala rajulu ala hasab. Ya. Fi riwayati qadar, ada yang kayak gitu ya. Kemudian orang-orang yang serupa, lalu orang-orang yang serupa dengannya. Kemudian di sini jelas tegas bahwa seseorang itu akan diuji, seseorang akan diuji apa? Berdasarkan apa? Keimanannya. Iya, perhatikan ini ya. Fayubtalar rajulu ala hasabi dinihi. Seorang akan diuji sesuai dengan kondisi agamanya. Fa in kana dinuhu sulban istadda balauhu. Apabila agamanya begitu kuat, begitu kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Wa in kana fi dini riqqatun ibtuliya ala hasabin dinihi. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Ya. Maka fama tabarahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamsi. Nah, jadi gitu. Bahwa seorang hamba itu senantiasa akan mendapatkan ujian sesuai dengan apa? Sesuai dengan keimanannya. Iya. Sesuai dengan kualitas sekali agama. lagi sesuai dengan tingkatan agamanya tadi. Nah, cobaan itu akan selalu menimpa orang itu. Setelah itu apa? Akan meninggikan. Hatta yatrukahu yamsi alal arti ma'alaihi khoti'ah, gitu ya. Maka cobaan akan selalu menimpa seseorang sehingga membiarkannya dia berjalan di muka bumi tanpa memiliki kesalahan sedikit satu pun. Itulah yang terjadi dalam apa? Dari para nabi. Dalam hal ini siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, gitu ya. Ada kitab namanya Kanzul Ummal ya. Dalam kitab itu Rasulullah SAW bersabda, kalangan yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang soleh. Maka ada di antara mereka, kata Nabi, diuji dengan kefakiran sehingga ia tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian kasar, ya, terbuat dari bulu yang terus-menerus dikenakannya. Ada juga yang diuji dengan banyak kutu pada tubuhnya hingga ia mati karena penyakit itu. Dan mereka semua menerima ujian yang rasa bahagia melebihi kebahagiaan orang yang mendapatkan karunia. Begitu. Gitu. Bahkan dalam kitab Hilyah Aulia itu ditegaskan ya dari Ka'ab al-Ahbar ya, bahwa sungguhnya para nabi itu akan diuji dengan kefakiran dan malapetaka. Tetapi kebahagiaan mereka melebihi kebahagiaan orang yang hidup makmur. Itu para nabi loh. Para nabi itu berarti pilihan Allah. Yang kedua kekasih Allah. Tapi Allah ketika menguji mereka diuji dengan kefakiran, diuji dengan malapetaka. Tetapi apa? Dalam Hilyah Aulia ini dijelaskan riwayat, walaupun mereka diuji dengan kefakiran dan malapetaka, kebahagiaan mereka melebihi kebahagiaan orang yang hidup makmur. Gitu. Luar biasa para nabi itu. Dan setelah itu ujian atas mereka, para nabi itu berlipat-lipat lebih besar sehingga ada yang mati karena penyakit kutu. Bahkan
saking terbiasanya dengan kesulitan, saat mendapatkan kelapangan, para nabi itu menyangka, kok aku diberikan kelapangan? Jangan-jangan ini karena aku berdosa kepada Allah, gitu ya. Mereka itu sampai memahami kalau Allah memberikan ujian berarti Allah mencintainya. Sampai ada pemahaman kalau Allah memberikan kelapangan, jangan-jangan Allah membencinya. Begitu. Kalau sekarang kan kita beda sama kita ya. Kalau sekarang sakit sedikit saya ini Iya. Ngeluh. Ya Allah, kenapa aku? Gitu ya. lupa kalau nikmat umum, sehat, bisa Iya. bernafas, sudah rezeki yang Betul sekali. paling terkira. Iya. Iya. Kan kita tahu para nabi ya. Para nabi itu ada yang diuji Allah dengan apa? Yang dipukuli oleh kaumnya itu biasa. Sampai berdarah, bahkan sampai ada yang Meninggal. Ada para nabi yang digergaji. Ada nabi yang dianiaya. Itu manusia pilihan dan ingin memberikan pelajaran agar Allah memberikan hidayah. Malah dimusuhi. Itulah manusia yang paling besar ujiannya. Yaitu apa? Al-Anbiya. Nah, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Pengen tahu kisahnya? Pengen banget. Oke, baik. Karena jika pengen tahu kisahnya, kita akan ikuti setelah yang Berikut ini. satu ini. Ya, baik. Demikian dulu ya untuk pagi ini. Ya, sudah 1 jam kan? Belum. Kayak panggilan, tapi kalau kumpul belum ada, Ustaz. Ya Allah, masa sih? Kalau sudah, kalau di sini sudah 1 jam ya. Oke. Oke. Insyaallah. Islam tadi restunya ini Ustaz. Habis ini Ustaz mau perjalanan ke Jawa Timur. Kalau begitu ada kami amanah rela. Ya. Amin. Jawa Timur kemana Ustaz? Timurnya kemana? Ustaz ke Madiun dulu. Madiun Ngawi gitu. Setelah ke Madiun nanti ke Ponorogo. Setelah ke Ponorogo nanti naik ke Tawangmangu. Terus menginapnya di gunung di Tawangmangu sampai besok. Semoga Ustaz sehat selalu. Selalu. Tetapi hari-hari kami dengan tausiahnya Ustaz. Insyaallah. Semoga panjang semua sehat kuat selalu juga dan diberi keistiqomahan dalam ketaatan dan keridhaan kepada Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Demikian ya, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.